Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ekonom menilai utang pemerintah ke BUMN PT PLN Persero disebabkan tidak adanya penyesuaian asumsi pemerintah pada asumsi makroekonomi terhadap subsidi listrik. Harga jual listrik dan biaya yang ditanggung PLN yang semakin besar semakin membuat utang pemerintah kepada PLN menjadi membengkak. Dalam rapat dengar pendapat antara PT PLN Persero dengan Komisi 7 DPR RI, terungkap jika pemerintah memiliki utang kepada PT PLN Persero sebesar 48 triliun rupiah. Utang ini terdiri dari kompensasi subsidi listrik tahun 2018-2019 serta kompensasi subsidi listrik untuk kelas 450 volt ampere dan 900 volt ampere di awal 2020. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Yusuf Rendi menilai pembengkakan utang pemerintah terhadap PLN disebabkan tidak adanya penyesuaian asumsi pemerintah terhadap asumsi makroekonomi dalam memberikan subsidi listrik. Asumsi yang dimaksud adalah pergerakan harga minyak, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, serta asumsi inflasi. Pemerintah diminta dapat meracik sumber pembiayaan untuk BUMN, terutama PLN yang harus menanggung beban biaya dari kompensasi yang belum dibayarkan. Strategi burden and sharing atau berbagi beban menjadi penting dalam kondisi ekonomi bergejolak akibat COVID-19. Diskusinya akan balik lagi ke bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan koordinasi terhadap bagaimana cara meracik sumber pembiayaan. Dengan cara itulah saya pikir pemerintah bisa selain membayar PLN untuk biaya yang sudah dihabiskan oleh PLN, ini juga bisa menjadi strategi pemerintah untuk menanggung beban belanja yang lain, ya, seperti misalnya belanja untuk dana pemulihan ekonomi nasional. Randy menambahkan strategi burden and sharing sangat penting. Ini merupakan salah satu cara mengantisipasi rasio penerimaan negara yang diprediksi akan turun di tengah pandemi virus corona ini. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema mengenai rangkap jabatan komisaris dan performa BUMN, kali ini kita sudah terhubung dengan Mas Abra Telatov, beliau adalah ekonom dari Indef. Selamat pagi, Mas Abra. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung, Mas Abra, di Market Review. Oke, Mas Abra, ini menjadi topik yang sangat hangat sekali diperbincangkan bagaimana sebetulnya penempatan komisaris di tubuh BUMN yang kemudian juga masih bertugas di institusi lain. Ini cukup memberatkan kinerja ataupun mungkin profesionalisme dari BUMN gitu ya. Ini kemudian cukup berlawanan lah dengan cita-cita bahwa sebetulnya inginnya sih kemudian BUMN memiliki profesionalisme yang tinggi gitu. Sejauh mana penempatan komisaris di tubuh BUMN ataupun anak perusahaan BUMN ini yang kemudian double jabatan gitu ya, rangkap jabatan, memperberat kinerja dari BUMN menurut Anda, Mas Abra? Iya, saya melihat tantangan yang masih menjadi beban bagi BUMN saat ini ada dua hal. Yang pertama itu politisasi, yang kedua adalah birokratisasi. Jadi dua hal ini tercermin dari penempatan orang-orang di komisaris, ya baik itu yang latar belakangnya pejabat maupun politisi yang kita tidak bisa lepaskan mereka juga memiliki andil dalam kekuasaan, entah itu relawan ataupun pengurus partai yang walaupun setelah menduduki komisaris mereka mengundurkan diri. Tetapi dua hal tadi itu masih menjadi tantangan bagi BUMN, dan ini sejalan juga dengan temuan dari studi Ombudsman ya beberapa waktu lalu yang menunjukkan bahwa di tahun lalu itu ada hampir 500 lebih komisaris yang berlatar belakang kementerian lembaga dan juga politisi itu merangkap jabatan. Dan ini saya pikir juga menjadi PR dan mestinya menjadi agenda prioritas juga bagi Menteri Pak Erick Thohir sekarang. Harus ada pembeda dibandingkan menteri-menteri sebelumnya. Jangan dibiarkan menjadi angin lalu saja. Baik. Yang masih terjadi tahun 2020 seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Alam bahwa memang masih ada penempatan komisaris yang masih kemudian memiliki jabatan di tempat lain ataupun mungkin institusi lain. Apa yang perlu dilengkapi lah ya oleh Kementerian BUMN ataupun dimiliki lah
agar sebetulnya penempatan ini betul-betul dikurasi dalam hal kompetensi dan juga portfolio ataupun mungkin jejak langkah lah dari komisaris yang ditempatkan di tubuh BUMN. Iya, kalau persoalan teknis, kriteria, kompetensi dan sebagainya itu pasti semua setuju ya, harus ada aturan main. Tetapi mungkin di aturan paling atasnya itu rekomendasi untuk membuat perpres terkait dengan seleksi dan juga komposisi komisaris itu harus segera ditindaklanjuti. Karena sekarang ini tidak ada aturan main. Misalnya berapa sih batas maksimal seseorang itu bisa menjabat sebagai komisaris di BUMN, anak perusahaan, atau bahkan juga di swasta yang kita tidak tahu datanya. Jadi ini semua harus diatur dalam payung hukum yang lebih tinggi setingkat peraturan presiden agar bisa sinergiskan peraturan-peraturan di tingkat kementerian lembaga, karena di kementerian lembaga juga punya aturan main sendiri terkait dengan boleh tidaknya pejabat itu menduduki jabatan di komisaris. Nah ini semua diatur oleh Perpres, kemudian aturan turunannya terkait dengan seleksi itu bisa disempurnakan lagi dari peraturan Menteri BUMN yang sudah ada, tetapi juga harus dipertegas, misalnya KPI-nya, proses seleksi yang transparan, dan juga mengenai mekanisme honorarium atau gaji. Nah, yang kita dorong adalah single salary system atau penggajian tunggal itu bisa direpresentasikan dengan transparansi di internal Kementerian BUMN. Baik. Gitu. Ya, Mas Abra, kita masih punya beberapa segmen. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami kembali.